Nah, jadi untuk funding kan seperti layaknya yang kita dari grup INPP lakukan ya. Kita memang fundingnya tuh source-nya ada tiga. Yang pasti dari equity kita sendiri sebagai developer, dan juga dari bank financing. Bank financing dan juga pasti juga dari pre-sales. Nah, memang ini tiga komponen adalah tiga komponen yang paling wajar dilakukan sebagai pengembang properti, dan ini juga yang akan kita terapkan juga di proyek Antasari Place ini. Memang kalau misalnya memang kita INPP oleh satu dan lain hal kita tidak bisa mendeliver project ini ya, seperti yang kita ini sudah diatur di perjanjian perdamaian, memang INPP wajib mengembalikan seluruh uang yang diterima oleh Antasari Place baru ini ya. Nah, itu emang akan kita kembalikan dan dipotong mungkin pajak yang sudah distorkan. Nah, memang tidak ada komponen bunga di dalam pengembalian, dan saya rasa itu juga cukup wajar ya di seluruh pengembangan di Indonesia ini. Pada umumnya memang yang dikembalikan tuh hanya pokoknya saja. Dan untuk satu bagian dari pertanyaan tadi ya, kalau nggak salah, kalau misalnya sudah selesai, Iya, mall-nya kapan buka ya? Nah, betul ya. Kapan mall akan mulai beroperasi? ya, mall ini pastikan untuk sebuah mall ini bisa beroperasi dengan baik kan kegiatan konstruksi juga sudah harus selesai ya. Kalau misalnya masih sambil ada konstruksi kan akan cukup mengganggu secara operasional. Nah, memang kita rencanakan mall ini baru akan beroperasi setelah seluruh tower tuh selesai ya. Jadi baru bisa beroperasi dengan baik. Itu mungkin jawaban dari saya, Bu Clarissa ya. Jadi izinkan saya menjelaskan sedikit informasi di atas tentang informasi di atas itu ya, perihal 3 proyek 400 miliar dengan nuansa yang lebih lengkap. Benar sekali bahwa dalam perencanaan perusahaan kami di INPP dan subsidiarinya, kami akan melakukan dan menyelesaikan 3 development di tahun 2022, yaitu satu, penyelesaian Beachwalk expansion, kedua, penyelesaian apartemen kami di Makassar, dan ketiga, memulai pembangunan Antasari Place. Nah, kata kunci tadi saya itu adalah karena 2 proyek lain sudah menjadi tahap penyelesaian dan operasional, maka kami tidak lagi perlu untuk menguncurkan dana karena proyek-proyek 2 dari 3 proyek tersebut sudah fully funded pembangunannya. Jadi 400 miliar yang kami rencanakan hanya untuk memulai pembangunan Antasari Place. Nah, saya sangat bahagia dan bangga apabila Bapak dan Ibu sekalian bisa berkenan datang dan melihat sendiri ya development Beachwalk expansion yang kami bangun. Karena tahap akhir ini tim hotel Aloft kami ya yang dimanage oleh Marriott International sedang melakukan persiapan, bukan pembangunan, persiapan untuk soft opening di bulan April ini. Itu satu untuk yang Beachwalk expansion. Lalu kedua, perihal development kami di Makassar, kami sudah melakukan topping off sejak November lalu dan berencana melakukan handover di pertengahan tahun ini. Dan karena kami sudah berhasil menjual 70% dari apartemen kami, proyek ini juga sudah fully funded. Nah, jadi I'm very happy to report ya, mungkin informasi daripada yang didapatkan itu tidak salah, namun izinkan saya memberikan konteks yang lebih komplit di mana memang benar 400 miliar ini akan kami dedikasikan untuk satu proyek kami kira-kira di Antasari Place. Mungkin kira-kira demikian. Mungkin kalau saya akan jawab sebisanya ya. Nah, jadi mungkin silakan nanti Pak Sandi juga bisa menambahkan nuansanya. Saya rasa surat atau sertifikat dijaminkan pihak ketiga ini sebenarnya kan cukup wajar ya di dalam suatu pengembangan properti ya. Yang kuncinya adalah bagaimana dan arrangement dan agreement kami terhadap kreditur tersebut. Memang saat kami berdiskusi dan dalam penyusunan proposal perjanjian perdamaian saat tahun lalu ya, di tahun 2021 itu, kami melakukan negosiasi dan juga klarifikasi 2 hal. Satu adalah apalah termin-termin yang dapat diterima oleh pembeli, dan juga apakah termin-termin yang dapat diterima oleh separatis sendiri, karena itu 2 kubu yang berbeda. Nah, jadi dalam tahap ini I'm happy to report bahwa dengan diterimanya proposal yang sudah kami aturkan kepada calon pembeli dan diterima, dan berterima kasih telah mengundang kami ya menjadi developer dan investor pada proyek Antasari Place ini.
kreditur UIL juga sepakat untuk mensupport kami, yaitu dengan memberikan kami waktu dan fasilitas sampai kami bisa menyelesaikan proyek ini. Jadi kira-kira mungkin dari saya segitu informasinya. Apabila ada yang mau ditambahkan, silakan. Oke, thank you Pak Antoni. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi memang waktu INPP mengambil PDS ini, Antasari Place ini kan memang hutang ini sudah ada ya, dan hutang ini memang sudah ada terhadap UIL. Dan saya rasa juga Bapak Ibu pembeli juga tidak perlu khawatir, karena jatuh tempo hutang ini itu akan jatuh tempo sebelum proyek apartemen ini selesai. Nah, sudah pasti nanti dari INPP dan juga PDS baru akan melunasi hutang ini nantinya, agar kita bisa melakukan pemecahan sertifikat dan proses-proses lainnya. Mungkin itu yang sedikit saya bisa tambahkan dari pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi matematisnya sangat simpel ya. Ada 2 tower dan kami akan keuntungan di masa depan kami adalah hanya pada tower kedua. Nah, kalau kita bilang sekarang apakah tower 1 sendiri segala piutang dan lain-lainnya cukup untuk menyelesaikan proyek? Tentu tidak. Nah, jadi sebenarnya dari hati kami melihat proyek ini sangat simpel. At its core, sebenarnya ini adalah lokasi yang luar biasa. Lokasi yang luar biasa di suatu segmen bisnis yang kami sangat familiar, yaitu retail podium dengan residential di atasnya. 1 dari 2 tower ini sudah terjual dengan baik, ya, sudah terjual habis di awal-awalnya, namun ada tantangan mengenai komitmen developer. Nah, sebenarnya INPP sendiri sebagai developer, kalau misalnya pembeli-pembeli dan pemirsa melihat rekam jejak kami tidak pernah sekalipun satupun menunda ataupun mengelakkan komitmen kami. Saya hanya bisa memberikan 2 contoh yang dari 3 tahun terakhir. Karena kalau dilihat dari portfolio Paradise ini, meskipun kami sudah memiliki 26 bisnis unit, kita memiliki 3 bisnis unit property sales, yaitu adalah One Residence di Batam, di mana kami membangun dalam 30 bulan. Kami menghandover tim, dan yang melakukan ini, yang mendesain, merancang, dan menjual, timnya hadir di sini semua. Pak Regen lah yang menjual, Pak Patrick lah yang membangun, kitalah yang melit project itu. Dari mulai Pak Regen menjual marketing gallery dan 3D rendering sampai handover terjadi dalam 30 bulan. Lalu project selanjutnya kami adalah project kami di Makassar, yang dimana kami melaunch kira-kira di bulan Juni tahun 2019. Kami akan menghandover project ini kira-kira dalam jeda waktu 36 sampai 40 bulan dari pembangunan kami. Nah, note bahwa 28 bulan dari 36 bulan tersebut dilalui di tengah pandemi. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh-contoh komitmen kami, rain or shine ya dikatakan. Jadi kembali ke pertanyaan, kenapa sih kita mau melakukan ini? Karena at its core, lokasi baik, membangun satu aset yang kami mampu, dengan reputasi yang bukan hanya janji, namun track record yang bisa dilihat langsung dari 3 tahun terakhir kami yakin bahwa kami bisa menyelesaikan proyek ini. Memang benar, komplikasinya terdapat dari bagaimana kita memanage hubungan dan relationship yang baik terhadap pembeli-pembeli. Namun kembali yang seperti itu, seperti Pak Bimo tadi katakan, time will tell. Tapi setidak-tidaknya besar harapan kami bahwa kami bisa bersatu dalam mencapai tujuan yang sama sebenarnya, yaitu adalah menyelesaikan proyek ini 100% sesuai dengan apa yang di awalnya direncanakan. Bahkan Pak Patrick setiap hari selalu berpikir bagaimana kita bisa mengenhance, ya, seperti tadi yang dipaparkan oleh Pak Patrick juga, mengenhance apa yang sudah dikomitkan. Jadi tidak ada yang di downspec, hanya di opportunity untuk memodernisasi dan juga memberikan yang lebih. Karena itulah if anything, INPP itu dikenal mungkin seperti tadi Pak Bimo katakan, kita mungkin bukan yang terbesar atau yang tertua atau apa, tapi kami sangat bangga terhadap rekan jejak kami terhadap development yang kami mulai. Jadi itu mungkin sedikit dari saya.
Oke, mungkin kalau saya bantu jawab, kenapa sudah harus akad di bulan September ya? Tidak dikaitkan dengan topping off ataupun dengan serah terima apartemen. Nah, ini mungkin jawabannya memang ini kan memang kita dari grup INPP ya untuk seluruh proyek apa nggak membuat suatu pencicilan DP untuk KPA itu panjang sampai dengan topic off. Rata-rata pencicilan DP kita tuh hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan atau paling lambat maksimum 1 tahun. Setelah itu sudah harus KPA, walaupun sebetulnya proyek tersebut tuh belum topic off, bahkan jauh sebelum dari handover. Dan ini yang biasa kita lakukan dan juga memang saya rasa suatu komitmen yang bagus juga ya. Jadi walaupun kita cicil itu pembeli itu sudah KPA dari jauh dari sebelum topic off, tapi INPP masih terus bisa mendeliver project-project yang sudah dilakukan sesuai tepat waktu. Bahkan untuk proyek kami di Batam, kami lebih cepat daripada jadwal kami sudah topic off dan kami juga sudah handover sebelum jatuh temponya. Nah, pegangan Bapak Ibu apa sih kalau misalnya nanti mangkrak? Nah, saat ini kan pegangan yang kita miliki saat ini kan adalah perjanjian perdamaian yang di situ adalah mengatur hak dan kewajiban dari Bapak Ibu untuk mulai mencicil, kapan sudah melakukan KPA, dan juga kewajiban kami sebagai developer kapan harus topping off, kapan harus serah terima. Nah, ini juga saya rasa bagusnya kita juga sama-sama pegang, kita sama-sama komit dari apa yang sudah kita sepakati bersama ini ke depannya. Mungkin itu jawaban dari saya ya, buku dari saya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 dan 2021, nah kita bicara lebih spesifik ya di tahun 2021. Memang masa-masa COVID ini memang menjadi tahun-tahun yang sangat historis ya bagi semua orang, mengingat dampak ekonomisnya ke berbagai bukan hanya sektor namun juga secara individu ya, kita sebagai rakyat ya, rakyat masyarakat dunia bahkan bukan hanya Indonesia. Jadi memang di sepanjang tahun 2021, sektor bisnis perhotelan kami mengalami sedikit kerugian dalam mengarungi krisis COVID ini. Sepanjang tahun 2021, kami mengalami kerugian kira-kira 40 miliar. Nah, namun kenapa saya katakan sedikit kerugian? Karena informasi dan data juga harus diberikan dalam konteks dan nuansa yang komplit. Di mana sebagai sebuah perusahaan INPP, di penghujung tahun 2021 ini juga ya, kalau tadi dibanding misalnya ada yang bilang kita INPP masih rugi 40-an miliar lebih dikit ya, INPP di titik 2021 ini, ditutup 2021 ini memiliki cash balance sebesar 400 sampai 500 miliar, setengah triliun cash balance kami. Dan ini pun bukan informasi yang available on public ya. Jadi silakan melihat annual report kami, cash balance kami yang kira-kira nilainya 400 sampai 500 miliar. Dan juga kami memiliki fasilitas yang belum tergunakan, undrawn facility, sekitar another 300 billion, sekitar 300 miliar lagi. Nah, dan juga jangan lupa bahwa kami sebagai perusahaan, aset totalnya senilai 8,8 triliun. Jadi memang apakah dikatakan sangat disayangkan ya kerugian ini, namun menurut pendapat saya sebagai pengusaha dan sebagai bisnis, kami memang bergerak di sektor perhotelan, dan kami memang berusaha untuk mengoptimalisasikan, namun tidak luput dari kerugian 40 miliar, namun tolong dilihat dalam konteks cash balance 500 miliar, dan juga undrawn facility sebesar 300 miliar, dan juga aset senilai 8,8 triliun. Jadi mungkin karena pertanyaannya menyentuh skala INPP, jadi izinkan saya juga memberikan sedikit nuansa dari tadi pertanyaan tadi ya. Terima kasih banyak. Jadi 591 miliar ini kan sebetulnya adalah uang muka yang telah dibayarkan oleh pembeli ke manajemen lama ya, ke PDS lama. Nah, yang pasti INPP maupun PDS baru ini mengakui 591 miliar tersebut. Oleh karena itu kan Bapak Ibu kurangan dari pembelian unit Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sama sekali tidak berubah harga penjualan, apa yang Bapak Ibu sudah bayarkan ke PDS lama. Oleh karena itu memang udah pasti kita akui. Nah,
Kalau misalnya untuk refund, saya rasa ini juga kita sudah cukup clear sampaikan. Jadi memang INPP kan diundang di proyek ini, kita diundang untuk menyelamatkan proyek ini dari kepailitan. Dari yang tadinya mungkin Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan unit apartemen, kita di sini kita sama-sama kita kerja keras untuk merealisasikan proyek ini dengan segala keunggulannya, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang mungkin selama ini ditunggu-tunggu. Nah, jadi memang fokus kita INPP dan juga PDS baru itu lebih ke arah situ ya. Oke, itu jawaban dari saya, Bu Clarissa. Baik, terima kasih Pak Sandi. Mungkin izin saya sedikit tambahkan ya. Sedikit. Silakan Pak Karena tadi Antoni. juga ada bagian-bagian yang sepertinya freezing ya. Apa namanya, dari tadi beberapa statement Pak Sandi ya. Jadi mungkin kalau angkanya, exact angkanya mungkin nanti kita tanya ke CFO ya. Jujur bicara saya nggak pegang full angkanya berapa. Namun kata kuncinya di sini adalah segala pembayaran yang sudah diterima oleh PDS lama diakui. Namun bagaimana cara kami melunasi segala komitmen kami? Unfortunately, seperti komitmen dari awal kami juga adalah dengan mendeliver aset, mendeliver produk dan mendeliver project yang sudah kami janjikan dan kami komitmenkan. Memang kami tidak dapat memberikan refund dan itu mungkin salah satu prinsip dari awal ya, memang ya saat kami menstruktur dan merencanakan proyek ini, bahwa kami akan membayar lunas segala hutang-hutang dengan mendeliver aset. Jadi itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Bukannya maksudnya tidak diakui ya Pak ya, karena jelas kalau tidak diakui nanti saya tagih ulang 1,5 miliarnya nanti apartemennya. Tentu saja kan tidak ya. Ya mungkin terima kasih sedikit tambahan dari saya. Jadi memang kan uang 1 juta ini kan sebetulnya kan bukan uang yang INPP mau gunakan atau yang INPP pertimbangkan tuh cukup untuk mengembangkan proyek Antasari Place ini ya. Tapi uang 1 juta ini kan sebenarnya hanya uang kesepakatan antara kami sebagai pembeli dan juga manajemen lama sebagai penjual. Nah, kenapa 1 juta? Karena memang ini adalah nilai yang kita anggap pantas untuk ambil alih proyek ini. Karena di proyek ini tuh juga sudah ada hutang existing yang cukup besar dan juga sudah terima uang yang cukup besar juga dari para pembeli. Oleh karena itu, kalau kita bayarkan lebih dari 1 juta, menurut kita yaitu tidak wise ya, tidak seimbang dengan apa yang kita akan take over ini. Oleh karena itu uangnya nilainya sebesar 1 juta ya kita bisa sama-sama sepakati. Mungkin itu yang jawaban dari saya, Bu Clarissa. Jadi mengenai unit yang dititip ke jual ya, dan selama dititip jual, apakah boleh cicilannya dikurangi atau waktu nanti dibayar pada waktu unitnya laku ya? Oke, jadi memang ini adalah ketentuan yang sudah kita atur bersama ya. Otomatis kan kita nggak bisa mengendalikan keadaan pasar seperti apa. Kalau misalnya mohon maaf mungkin oleh satu dan lain hal unit tersebut baru laku tahun depan atau mungkin 1,5 tahun lagi, yang pasti kan berarti kan pembayaran unit tersebut kan akan tertunda lama juga. Sedangkan INPP pun seharusnya kan tetap mengakui unit tersebut adalah milik Bapak atau Ibu sampai dengan saat ini, walaupun Bapak Ibu tuh sedang titip jual. Nah, oleh karena itu memang kita wajibkan sambil menunggu titip jual tersebut, Bapak Ibu juga tetap harus melakukan pencicilan, karena kan unit tersebut kan masih menjadi hak milik Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Bu Clarissa ya.